Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Safira Dewi. Baik, langsung saja di sini saya akan melanjutkan tugas video saya di part ketiga, di mana judul yang akan saya bawa ini yaitu pembibitan pada proses minor seri, di mana teman-teman ketahui pembibitan utama minor seri atau pembibitan utama merupakan pembibitan lanjutan setelah bibit dari Venur seri yang saya bahas sebelumnya, di mana Venur seri ini pembibitan awal ditransplanting ke polybag besar, dan bibit yang berkualitas dari minor seri akan memiliki dampak positif pada produktivitas kelapa sawit di masa depan. Jadi adapun beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam perawatan minor seri ini. Yang pertama itu teman-teman harus mempersiapkan lahan, di mana teman-teman harus mempersiapkan lahan dilakukan untuk menentukan lahan pembibitan dengan memperhatikan kondisi lahan, dan lokasi lahan pembibitan harus dekat dengan sumber air, mudah dijangkau, dan bebas dari gangguan hewan ternak maupun hewan liar. Dan sama juga seperti yang pembibitan Venur seri sebelumnya. Jadi sumber air ini hal yang utama harus diperhatikan ya teman-teman, guna mencukupi kebutuhan air pada pembibitan. Dan selanjutnya itu ada media tanam, di mana pada tahap ini polybag yang digunakan oleh PPKS Kebun Seae pancur berukuran 35 x 40 cm dengan tebal 0,2 mm. Tanah yang digunakan adalah tanah lapisan atas atau topsoil yang gembur, subur, bersih dari potongan kayu. Banyak mengandung bahan organik yang terdapat banyak kandungan bahan alami yang terdapat atau yang menyusun topsoil, diantaranya tanah lempung atau loam, kelodak dan pasir, kompos, berbagai mikroorganisme yang masih hidup. Nah, selanjutnya zat-zat ini telah tercampur menjadi satu dan terbentuk secara alami yang dapat memperbaiki struktur tanah dan memperbaiki pengudaraan dalam tanah dan diambil dari lahan yang bebas serangan penyakit Ganoderma. Tanah sebelum diisi ke polybag diayak terlebih dahulu dan dicampur dengan pupuk dolomit dengan dosis 40 gram per polybag. Dan selanjutnya itu ada tahap pengisian dan pengaturan polybag, di mana tanah yang telah dicampur dengan pupuk dolomit diisi penuh ke dalam polybag hingga menyisakan 3 hingga 5 cm dari permukaan permukaan atas polybag. Kemudian tanamlah bibit dari Venur seri ini ke media tanam minor seri dengan cara melakukan penyiraman ke polybag agar mudah untuk dilubangi seukuran baby bag. Dan selanjutnya teman-teman bibit yang dipegang bibit dipegang miring dan kemudian disayat keliling dan bungkusnya dilepas, lalu dimasukkan ke dalam lubang polybag sampai menahan bibitnya. Dan bibit yang telah ditanam ditimbun dan dipadatkan, kemudian diberi mulsa berupa tandan kosong atau tangkos yang telah digiling. Adapun fungsi dari mulsa ini adalah untuk menjaga kelembapan tanah dan menekan pertumbuhan gulma. Dan selanjutnya konsolidasi bibit dilakukan 1 bulan sekali, seperti mengganti polybag yang robek, menahan tanah, menambah mulsa, dan menegakkan tanaman yang miring. Kemudian media tanam disusun di lapangan pola segitiga sama sisi membentuk pola mata 5 dengan jarak tanam 90 x 90 x 90 cm. Dan adapun tujuan dari pola tanam untuk efisiensi lahan dan untuk memudahkan memonitoring tanaman dari segala arah. Dan ukuran polybag
Yang paling besar adalah polybag besar adalah 0,50 cm dikali 40 mm dikali 50 lay flat, atau setelah diisi tanah diameter kurang lebih 25 cm dan tinggi kurang lebih 29 cm dan berwarna hitam dengan 4 baris lubang perforasi berjarak 5 cm. Dan selanjutnya letak lubang perforasi berdiameter 5 mm. Dan barisnya tuh dimulai dari 15 cm dari bagian atas kantong plastik ke arah bawah sebanyak 5 lubang dengan jarak masing-masing lubang itu 5 cm dan total lubang berforasi sebanyak 80 buah. Untuk sisipan dicadangkan 1 bibit APM per hektar ditanam pada polybag ukuran 0,18 mm dikali 50 mm dikali 60 mm. Dan ketebalan polybag harus merata. Hal ini dapat dilihat dengan cara mengamatinya di balik sinar matahari. Tidak ada bagian yang terang karena tipis. Kelenturan polybag harus cukup agar tidak rusak atau mudah robek akibat terik matahari. Selanjutnya itu penempatan polybag. Bibit ditanam dengan jarak tanam 90 cm segitiga sama sisi, sedangkan bibit APM untuk sisipan tanaman dengan jarak 150 cm segitiga sama sisi. Untuk dapat menempatkan polybag dengan rapi, terlebih dahulu dilakukan pemancangan di 2 sisi petak memakai alat meteran dan kawat licin atau kaki rami dengan menggunakan bahan cat dan anak pancang. Dan sewaktu menyusun polybag, kedua tangan pekerja harus berada pada dasar polybag. Transplanting di polybag besar. Tata cara transplanting di polybag besar Tata cara transplanting dari polybag kecil ke polybag besar dilakukan sebanyak, yang pertama itu untuk tempat pemindahan bibit polybag kecil dibuat beberapa kotak kayu dan dapat menggunakan pisau silet atau cutter untuk menyayat polybag kecil. Dan dibutuhkan kereta sorong atau trailer mini traktor untuk memindahkan kotak berisi bibit kecil dari pre-nursery. Dan selanjutnya pastikan polybag besar sudah tersusun benar dengan posisi tegak dan telah diisi tanah. Dan berikutnya 1 hari sebelum transplanting, siram tanah di polybag besar sampai jenuh air, guna untuk memudahkan pembuatan lubang tanam pada keesokan harinya. Dan selanjutnya buat lubang di tengah polybag dengan menggunakan alat pelubang yang sudah dipersiapkan. Ke dalam polybag dibuat lebih 20 cm atau disesuaikan dengan tinggi tanah di polybag kecil. Dan siram bibit di pre-nursery sebelum dipindahkan. Baru angka bibit pre-nursery ini hati-hati dan disusun ke atas masing-masing kotak kayu sebagai tempat pengangkutannya dan diangkut ke lokasi polybag besar. Dan selanjutnya turunkan bibit di lokasi polybag besar dan letakkan hati-hati satu demi satu di samping masing-masing polybag besar. Dan selanjutnya apabila menggunakan cutter saat polybag kecil secara vertikal di sepanjang sisinya. Dan keluarkan bibit lengkap dengan tanahnya dari polybag kecil secara hati-hati. Selanjutnya itu masukkan ke dalam lubang tanam di polybag besar, atau bila lubang terlalu dalam harus terlebih dahulu diisi tanah dan disesuaikan ke dalamnya. Baru selanjutnya tekan sedikit untuk memadatkan tanah dan lakukan penambahan tanah sehingga permukaan tanah dari polybag kecil sama dengan permukaan tanah polybag besar atau
lebih 5 cm di bawah bibir polybag besar. Dan yang terakhir, lakukan penyiraman secukupnya. Sorry teman-teman. Maksud saya tadi di mana yang terakhir, lakukan penyiraman secukupnya setelah sesudah transplanting. Dan selanjutnya itu ada perawatan, di mana perawatan ini bertujuan untuk membersihkan gulma yang tumbuh di dalam maupun di luar di antara polybag. Semua perlengkapan yang dipakai untuk kegiatan perawatan seperti alat semprot, ember, takaran, dan pengaduk harus diberi tulisan khusus herbisida secara jelas dengan warna merah dan disimpan terpisah dari peralatan lainnya, sehingga dipastikan bahwa peralatan ini tidak digunakan untuk kegiatan penyemprotan pupuk daun maupun pengendalian hama dan penyakit. Penggunaan APD harus dipastikan secara lengkap pada saat pekerja melakukan penyemprotan dengan menggunakan pestisida. Dan untuk selanjutnya itu ada pengendalian hama dan penyakit, di mana pengendalian hama dan penyakit ini adalah bentuk pengendalian mencegah serta mengatasi hama ataupun penyakit yang menyerang tanaman kelapa sawit pada fase pembibitan, khususnya pembibitan utama. Serangan ini dapat menimbulkan kerusakan pada tanaman sehingga dapat menghambat pertumbuhan tanaman, bahkan mampu membuat tanaman mati. Dan hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman sawit pada minor seri yaitu kumbang, apogania, dan lalang yang menyebabkan lubang pada daun, kutu menyebabkan bercak dan daun menguning, dan jamur yang menyebabkan antraknosa dan kulvularia. Pengendalian hama dan penyakit pada tanaman ini dilakukan 1-2 minggu sekali hingga semua hama dan penyakit teratasi dengan penyemprotan insektisida yang digunakan dengan merek dagang Santador dengan bahan aktif Lambda Silahotrin untuk membasmi hama ulat dengan dosis 15 cc. Sedangkan pada fungisida yang digunakan dengan merek dagang Amistartop dengan bahan aktif difenoconazole dan azoxystrobin yang berfungsi untuk membasmi jamur dengan dosis 10 cc. Selanjutnya penyiangan gulma, di mana penyiangan gulma ini dilakukan secara manual dengan mencabut gulma yang berada pada permukaan polybag. Penyiangan gulma dilakukan 2 minggu sekali untuk gulma yang berada di sekitar jalan atau di luar polybag. Dilakukan pengendalian dengan menggunakan Roundup yang berbahan aktif isoprofilamina glifosat ditambah dengan Ali dengan masing-masing dosis 30 cc dan 15 gram yang dicampur dalam 15 liter air. Dan selanjutnya alat semprot dirancang nozelnya agar aplikasi penyemprotan tidak sampai mengenai bibit. Penyemprotan harus dilakukan dengan posisi lebih rendah dari permukaan polybag. Waktu penyemprotan tidak dibenarkan dilakukan pada siang hari dikarenakan penguapan herbisida berdampak negatif pada bibit. Dan selanjutnya pemupukan, di mana tanaman kelapa sawit ini memerlukan nutrisi agar dapat memberikan hasil produksi yang maksimal. Nutrisi yang diserap oleh tanaman berasal dari unsur hara tanah atau pupuk yang menjadi makanan utama bagi tanaman kelapa sawit. Pemupukannya sama dengan tanaman lainnya. Setidaknya membutuhkan 4 unsur hara seperti N, P, N, P, K, C, Mg, di mana
Pupuk ditaburkan merata dalam lingkaran sekeliling bibit sekitar 5 cm dari pangkal bibit. Baru pemberiannya disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi pada setiap fase pertumbuhannya. Jenis dan manfaat pupuk yang digunakan seperti unsur hara. Yang pertama itu ada nitrogen atau disingkat N, di mana nitrogen sangat berguna dalam melakukan percepatan terhadap pertumbuhan dari tunas tanaman, sehingga banyak diperlukan dalam tahap pembibitan. Pertumbuhan daun yang pertumbuhan daun yang terjadi dalam fase vegetatif juga membutuhkan asupan unsur hara. Yang satu ini, pertumbuhan dari kelapa sawit bisa terhambat jika kekurangan unsur penting ini. Ada berbagai ciri-ciri tanaman sawit yang kekurangan unsur nitrogen, yaitu daun jadi berwarna hijau pucat dan kekuningan, atau bahkan bisa sampai menggulung hingga mati. Tulang daun dan pelepahnya berubah warna menjadi kuning cerah, tumbuh gulma di sekitar tanaman sawit, serta tanaman menjadi kerdil. Jika sudah ada tanda-tanda tersebut, maka pemberian unsur nitrogen perlu diperhatikan. Contoh jenis pupuk yang mengandung unsur nitrogen yaitu pupuk urea, Zea, serta NPK. Dan selanjutnya itu ada fosfor atau disingkat P, di mana unsur fosfor ini dapat menjadi salah satu penentu dari kuantitas dan kualitas buah nantinya. Selain itu, unsur ini juga berperan untuk membantu meningkatkan konduktansi dari stomata serta biosintesis fotosintesis di bagian daun secara umum, sehingga dapat merangsang asimilasi dari karbon yang bersih. Dan tanda-tanda dari kekurangan unsur fosfor yaitu munculnya bintik kuning di bagian daun, biasanya terus menyebar hingga jadi menyatu, bahkan bisa membuat seluruh bagiannya menjadi berwarna orange. Tanda selanjutnya yaitu munculnya garis berwarna putih yang terbentang lurus pada kedua sisi tulang di bagian tengah daun. Untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih parah bagi tanaman, maka pemberian unsur kalium penting untuk menjadi perhatian pada tahap pertumbuhan vegetatif. Kalium umumnya diberikan pada tahapan dalam bentuk KCl. Dan selanjutnya penjelasan dari kalium atau disingkat K, di mana kalium merupakan unsur hara yang sangat penting untuk tanaman. Fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan resistensi tanaman terhadap kekeringan, racun dan hama, serta meningkatkan kualitas buah. Dan unsur kalium juga mengatur fungsi stomata pada daun dan berperan penting dalam penyerapan fotosintesis, aktivasi enzim dan sintesis minyak. Dan kekurangan unsur ini menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur. Dan selanjutnya penjelasan dari magnesium atau disingkat Mg. Unsur ini juga dibutuhkan oleh tanaman sawit dalam jumlah yang banyak, yaitu magnesium. Unsur hara yang satu ini menjadi sangat penting sebab dapat mendukung terbentuknya minyak dalam biji sawit, sehingga hal ini layak untuk menjadi perhatian khusus bagi produsen sawit. Selain itu, unsur magnesium juga diperlukan dalam mendukung berjalannya proses fotosintesis pada tanaman. Jika kekurangan unsur ini, maka tanaman dapat memiliki ujung daun yang berwarna kekuningan ketika terkena paparan sinar matahari. Semakin lama daun
Daun-daun tersebut bisa berubah menjadi warna coklat, bahkan bisa sampai kering. Pupuk sawit yang mengandung unsur magnesium antara lain yaitu kieserit dan dolomit. Di mana pemupukan di minor seri ini dilakukan pada umur 12 minggu dengan menggunakan pupuk urea dan NPK Mg. Cara aplikasi pemupukan pada tahapan ini yaitu dengan cara sebar di permukaan polybag. Dosis dan waktu pemupukan dapat dilihat, bisa teman-teman lihat pada tabel di samping saya. Jadi itu ada minggu setelah tanam dan cara mengaplikasikannya, dan nama pupuk NPK, Mg, dan ureanya. Baru selanjutnya itu ada proses penyiraman, di mana bibit minor seri ini setiap hari harus disiram sesuai dengan kebutuhan air dalam satu polybag, yaitu 2 liter per hari dan 1 liter per polybag di pagi hari dan 1 liter polybag di sore hari, atau harus dalam keadaan kapasitas lapang dibuktikan dengan ketika disiram dia tidak menyerap air lagi. Dan penyiraman di minor seri ini dilaksanakan pada pagi hari pukul dari jam 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat, dan sore hari pukul 16 hingga 17 WIB. Ketika penyiraman dengan menggunakan alat sprinkle dan selang air. Jika terjadi turun hujan, maka tidak melakukan penyiraman. Begitu ya teman-teman. Dan selanjutnya, bila malam turun hujan lebih dari 10 mm, maka pagi tidak perlu disiram ya teman-teman. Dan jika hujan turun pada pagi hari lebih dari 10 mm, maka sore hari tidak perlu dilakukan penyiraman. Begitu teman-teman. Jadi selanjutnya kita melakukan seleksi, di mana seleksi ini bertujuan untuk mendapatkan bibit dengan kualitas baik untuk mencapai hasil produksi sesuai target yang direncanakan dan menghindari terangkutnya bibit abnormal di lapangan. Dan seleksi dilakukan dengan 4 tahapan, di mana tahapan yang pertama yaitu pada umur 4 bulan dilakukan seleksi bibit abnormal seperti bibit terlihat menunduk, kardil dan daun tidak membelah, biasa ditemui pada tahap ini. Dan di tahap kedua pada umur 6 bulan bibit yang diseleksi seperti bercak daun pada bibit banyak ditemui pada tahap ini. Dan selanjutnya diseleksi pada tahap ketiga pada umur 8 bulan, di mana bibit yang terkena bercak daun atau antraknosa dan daun tampak mengering akan dipisahkan. Dan pada tahap terakhir yaitu pada tahap keempat, di mana proses pemindahan ke lapangan yaitu transplanting, dan hasil seleksi bibit yang terkena penyakit akan dipindahkan ke karantina untuk dilakukan perawatan secara intensif. Dan jika bibit tidak sembuh, maka bibit yang akan dipotong dan dibakar. Dan tujuannya untuk memusnahkan dari penyakit yang tidak baik seperti jamur dan ulat. Dan selanjutnya teman-teman, di sini ada tata cara pelaksanaan seleksi bibit, di mana yang pertama itu kita harus memberikan tanda dengan cat warna putih di polybag setiap bibit off-cure atau abnormal. Dan yang kedua, unit head atau memastikan bibit yang ditandai sesuai dengan kriteria off-cure, cat kriteria off-cure. Dan yang ketiga itu catat dan biat cerita acara semua bibit yang di off-cure. Dan selanjutnya bibit off-cure dikeluarkan dari blok bibitan dan dimusnahkan, dan jumlah bibit off-cure selama di minor seri antara 10 hingga 15%. Dan di sini teman-teman ada ciri-ciri bibit abnormal di minor seri, di mana yang pertama itu
dia kerdil atau run atau stand shoot. Sorry ya teman-teman, dimana bibit yang pertumbuhan vegetatifnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan bibit sehat seumurannya. Dan selanjutnya itu bibit erek atau ini diakibatkan faktor genetik dan tumbuh dengan sudut yang sangat sempit atau tajam terhadap sumbu vertikal sehingga terlihat tumbuh tegak. Biasanya anak daun tumbuh dengan sudut yang sangat sempit terhadap tulang daun atau rachis dan terlihat sorry ya teman-teman kalau ada kata yang kurang jelas. Jadi maksud saya tadi yaitu biasanya anak daun tumbuh dengan sudut yang sangat sempit itu terhadap tulang, daun atau rachis dan terlihat sangat kaku. Dan selanjutnya itu ada bibit yang layu dan lemah atau limp, pelepah dan helai daun terlihat lemah atau layu. Penampilan bibit secara keseluruhan pucat dan pertumbuhan daun muda cenderung lebih pendek dari yang seharusnya. Dan selanjutnya itu ada bibit flat top, di mana akibat faktor genetik daun yang baru tumbuh dengan ukuran di mana ukuran semakin pendek dari daun yang lebih tua sehingga tajuk terlihat rata. Dan selanjutnya itu ada weak internode atau jarak antara anak daun pada ridge atau tulang daun terlihat sangat lebat. Sorry teman-teman, maksudnya terlihat sangat lebar, dimana bibit terlihat sangat terbuka dan lebih tinggi dari normal. Nah selanjutnya itu ada short turnode, dimana jarak antara anak daun pada tulang pelepah atau yang dikatakan tulang daun itu terlihat sangat dekat dan bentuk pelepah tampak pendek. Dan selanjutnya itu ada anak daun yang sempit atau narrow leaf. Bentuk helai anak daun ini tampak sempit dan tergulung sepanjang alur utamanya atau lidi sehingga berbentuk seperti jarum. Dan anak daun ini biasanya tumbuh membentuk sudut yang tajam dengan rachis. Dan selanjutnya teman-teman di sini anak daun tidak pecah atau juvenile, anak helai daun tetap bersatu seluruhnya atau tidak pecah. Dan selanjutnya daun berkerucut, di mana bentuk daun ini memperlihatkan berbagai tingkatan terutama dalam tingkatan keurutannya, dan pada tingkat yang lebih berat akan terlihat maksudnya itu pada tingkatan kerutan dan pada tingkat yang lebih berat di sini akan terlihat kerutan tersebut pecah menyilang. Dan gejala berat disebabkan oleh faktor genetik dan gejala ringan disebabkan oleh kekurangan air atau water stress. Dan selanjutnya itu ada bibit terserang atau crowd disease, di mana akibat faktor genetik pelepah menjadi bengkok, melintir dan mudah patah. Dan selanjutnya itu ada blades atau bibit biasanya berubah secara progres ke arah dia itu berwarna coklat dan mati
perlahan-lahan dimulai dari daun yang lebih tua dan bergerak ke atas ke daun yang lebih muda. Oke teman-teman, selanjutnya itu bibit yang terserang berat oleh hama dan penyakit, bibit yang terserang busuk pucuk dan hama atau penyakit lainnya harus dipisahkan. Dan selanjutnya yang terakhir, di mana bibit-bibit afkir ini hasil penyeleksian harus segera dimusnahkan dan polybag sorry ya teman-teman, dan polybag bekas bibit dikumpulkan pada tempat tersendiri. Oke teman-teman, selanjutnya ada pembahasan di mana akibat pembibitan kelapa sawit yang tidak sesuai standar, di mana kesalahan teknik dalam pembibitan merupakan salah satu faktor penyebab abnormalitas pada tanaman kelapa sawit selain faktor genetik. Kategori bibit kelapa sawit yang abnormal di pembibitan kelapa sawit, di mana yang pertama itu ada chimera atau kelainan pembentukan klorofil pada daun. Merupakan salah satu kelainan abnormalitas pada tanaman kelapa sawit, di mana kelainan ini ditandai dengan daun dan pelepah yang berwarna kuning dan bukan merupakan penyakit. Jadi chimera ini mau dari pohonnya sampai ke daunnya bisa menunjukkan warna yang kuning ataupun bening. Seperti itu teman-teman. Dan ini menggambarkan bahwasannya fotosintesisnya harusnya klorofilnya warna hijau, tapi ini kuning. Jadi kan, nah ini menggambarkan bahwasannya fotosintesisnya untuk sebuah tanaman kurang maksimal. Jadi asimilat yang dihasilkan kurang maksimal. Sehingga apabila pohon yang dialami chimera walaupun berbuah, ukuran buahnya nggak akan sebesar tanaman yang normal, dan ciri khasnya itu sebagian dari anak daunnya warnanya kuning, tapi sampai ke pelepah-pelepahnya, sehingga ukuran buah-buah yang ada dan tidak maksimal pembesarannya, baik dari segi tandan karena asimilat yang diperlukan terbatas, sehingga buahnya tidak membesar. Kalau memang ya kan masih berbuah, sebenarnya dipertahankan tidak masalah. Namun dari segi memang produktivitasnya tidak akan seperti tanaman yang normal. Tetapi jika ketahuan pada saat pembibitan, itu sebaiknya nggak usah ditanam ya teman-teman, karena justru itu akan merugikan secara bentuk estetika. Ya memang bentuk pohonnya tuh cantik apabila ditanam. Jadi akan tetapi untuk produktivitasnya tidak akan didapat seperti pohon yang normal pada umumnya. Jika apabila ada sahabat PPKS yang mengalami tanaman chimera, pilihannya itu adalah yang pertama, apabila diketahui pada saat pembibitan sebaiknya jangan ditanam, namun apabila sudah terlanjur ditanam, tunggu dulu sampai buahnya betul-betul keluar. Ketika menghasilkan tandan walaupun ukurannya tidak besar, tapi bisa dipertahankan karena mau investasi ulang juga mahal. Jadi menyikapi buah-buah chimera seperti strateginya itu titik tumbuh tidak berkembang normal atau malformasi. Ya, selanjutnya itu penjelasan dari malformasi tadi merupakan kelainan atau perubahan abnormal yang terjadi yang terjadi pada tanaman kelapa sawit yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, produksi, dan kualitas buah. Dan malformasi ini bisa disebabkan oleh faktor genetik, lingkungan, atau
serang penyakit, dan hama. Contohnya termasuk perubahan bentuk daun, batang yang tidak normal, atau buah yang tidak berkembang dan tidak berkembang dengan baik, dan palmomasi dapat berdampak negatif pada hasil panen dan kualitas minyak yang dihasilkan. Dan teman-teman, selanjutnya itu ada pelepas serta anak daun tegak dan kurang membuka atau bibit erect, di mana ini penting untuk meningkatkan efisiensi panen dan memudahkan perawatan tanaman. Di mana bibit erect memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu ada pertumbuhan optimal, di mana tanaman tumbuh lebih tegak sehingga mendapatkan sinar matahari lebih baik yang mendukung fotosintesis. Dan yang kedua itu ada pemangkasan dan perawatan mudah, di mana dengan pertumbuhan yang tegak, proses pemangkasan dan perawatan tanaman menjadi lebih mudah, mengurangi resiko cedera pada tanaman. Dan selanjutnya itu ada peningkatan hasil panen, di mana pertumbuhan yang baik dan teratur dapat meningkatkan hasil produksi tandan buah segar atau TBS. Dan yang terakhir itu daya tahan, di mana bibit cenderung tahan terhadap angin kencang dan cuaca buruk, mengurangi resiko kerusakan. Dan selanjutnya teman-teman, di sini ada untuk perawatan bibit erect. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu penyiraman yang tepat. Pastikan tanaman cukup air, terutama pada fase awal pertumbuhan. Dan yang kedua itu ada pupuk yang seimbang, di mana gunakan pupuk dengan komposisi yang sesuai untuk mendukung pertumbuhan. Dan selanjutnya itu yang terakhir pengendalian hama dan penyakit, di mana kita harus memonitor secara rutin untuk mencegah serangan hama dan penyakit. Dan selanjutnya ada pemangkasan pelepah, di mana pemangkasan pertama kali yaitu pada waktu pemangkasan pelepah kerucut biasanya pertama kali dilakukan ketika bibit mencapai usia 18 bulan di pembibitan utama. Walaupun demikian, pemangkasan kerucut ini perlu diatur waktunya agar berlangsung 4 bulan sebelum rencana tanggal penanaman di lapangan. Ini berarti untuk bibit yang akan ditanam 24 bulan, sorry ya teman-teman, ini berarti untuk bibit yang akan ditanam 24 bulan setelah penanaman di pembibitan, maka pemangkasan kerucut dilakukan pada umur 20 bulan. Dan selanjutnya itu ada cara di mana cara pemangkasan secara kerucut pada semua pelepah dengan ketinggian 120 cm. Pada pelepah terluar sampai dengan 150 cm pada pucuk dari permukaan tanah di dalam polybag. Dan parang yang digunakan harus tajam ya teman-teman. Baru selanjutnya proses penyiraman, di mana penyiraman yang cukup dibutuhkan sesaat setelah dilakukan pemangkasan kerucut. Kekurangan air dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada bibit yang telah dipangkas. Dan selanjutnya itu ada pelepah hasil pangkasan, di mana diletakkan antara polybag bibitan. Namun jika jumlahnya berlebih, sebagian dapat dibuang di luar areal pembibitan. Karena di sini jika terjadi serangan penyakit daun di sini, maka pelepah hasil pemangkasan harus dibuang keluar bibitan dan ditimbun pada tempat yang sudah ditetapkan.
Selanjutnya teman-teman di sini ada penjelasan pemangkasan akar atau root pruning, di mana 3 bulan sebelum penanaman di lapangan harus pemangkasan akar dengan cara memutar polybag dengan arah yang berlawanan. Dan penyiraman yang teratur akan memastikan bahwa bibit-bibit akan pulih kembali. 3 minggu pemangkasan akar, polybag harus diputar kembali untuk mencegah pertumbuhan akar ke dalam tanah. Pada sore hari sebelum pemindahan tanaman, bibit-bibit harus disiram dengan cukup guna mengurangi resiko kekurangan air pada saat ditransportasi dan penanaman di lapangan. Dan yang terakhir itu pemangkasan kedua kali, di mana bibit akan bertahan di pembibitan hingga 30 bulan atau lebih. Dan harus dilakukan pemangkasan kerucut kedua kalinya dengan menggunakan teknik yang sama, yaitu 4 bulan sebelum penanaman di lapangan. Dan pemangkasan kerucut kedua kalinya harus diikuti oleh pemangkasan akar. Yang pertama itu ada namanya ablasi. Bibit yang bertahan di pembibitan selama 24 bulan diperkirakan sudah berbunga. Bunga ini harus dibuang pada saat pemangkasan pelepah. Baru selanjutnya yang kedua yaitu pra penanaman, di mana penanaman APM harus dilakukan pada musim hujan, di mana penanaman pada Verios musim kering yang sudah diperkirakan harus dihindari. Karena saat sebelum dilakukan pindah tanam, teman-teman, maksudnya pada saat sebelum dilakukan pindah tanam, pelepah bibit kelapa sawit harus diikat dengan menggunakan tali rafia pada 2 titik. Dan upah ini akan memudahkan pemuatan dan pengangkutan bibit ke lokasi penanaman dilakukan di lapangan. Bibit kelapa sawit harus disiram lagi hingga mencapai kejenuhan. Baru selama proses penanaman harus diteliti bahwa tanah di sekeliling bibit telah dipadatkan. Dan saat pemadatan tanah, tali rapia yang digunakan dilepaskan sehingga pelepah-pelepah dapat kembali ke posisi alaminya. Dan di penjelasan selanjutnya itu ada yang namanya kekurangan nutrisi. Yang pertama itu nitrogen, di mana nitrogen adalah elemen kunci dalam pertumbuhan tanaman. Kekurangan nitrogen dapat menyebabkan pertumbuhan yang tidak normal, termasuk ukuran buah yang lebih kecil dan jumlah buah pada tandan yang berkurang. Dan selanjutnya itu ada kalium atau disingkat K, di mana kalium ini berperan penting dalam produksi buah sawit. Kekurangan kalium yang sering menyebabkan buah yang kecil dan tidak sempurna. Selain itu, tandan visual seperti daun tua yang menguning atau nekrosis mungkin terlihat pada tanaman yang kekurangan kalium. Dan selanjutnya itu ada boron atau disingkat B. Boron ini berperan dalam pembentukan bunga dan buah, di mana kekurangan boron dapat menyebabkan deformasi pada bunga dan buah, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas dan jumlah buah yang dihasilkan dalam satu tandan. Dan selanjutnya itu ada magnesium atau disingkat Mg dan fosfor B, di mana unsur ini juga berperan dalam proses fotosintesis dan perkembangan buah. Atau kekurangan
Kedua unsur ini dapat menurunkan produktivitas tanaman dan kualitas tandan buah segar. Oke teman-teman, selanjutnya kita memasuki penjelasan pada kondisi lingkungan, di mana curah hujan yang tidak mencukupi. Tanaman sawit sangat bergantung pada ketersediaan air yang cukup, terutama selama fase pembentukan buah, di mana kekurangan air akibat musim kemarau yang panjang atau kurangnya sistem irigasi dapat menyebabkan pembentukan buah yang tidak sempurna. Dan selanjutnya itu ada panas berlebih, di mana kondisi suhu yang terlalu tinggi atau kekeringan ekstrim dapat mempengaruhi proses penyerbukan, pembentukan bunga, dan perkembangan buah. Ini bisa menyebabkan tandan dengan jumlah buah yang sedikit atau buah yang tidak berkembang sempurna. Dan selanjutnya itu ada penjelasan kelembapan rendah, di mana kelembapan udara yang rendah dapat mempengaruhi fisiologi tanaman, termasuk mekanisme pengisian buah pada tandan, yang menyebabkan buah berukuran lebih kecil atau tidak berkembang penuh. Dan selanjutnya itu banjir, di mana tanaman sawit yang tumbuh di area teman-teman, maksudnya tumbuh di daerah dengan sistem drainase yang buruk dapat terkena banjir. Kondisi akar yang tergenang air terlalu lama bisa menyebabkan stres pada tanaman dan mengganggu pembentukan buah. Dan teman-teman, oke teman-teman, sampai di situ dulu penjelasan video saya kali ini. Sampai jumpa di part selanjutnya. Saya akhiri. Sebelumnya lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa kembali.